Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Pagi ini saya sudah ada di jalan tol menuju ke arah Jalan Layang MBZ, Jalan Syekh Muhammad bin Zayed. Mau kemana kita ya? Kita mau ke Dieng di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Jarak yang kita tempuh 435 km. Kemungkinan kalau nggak ada halangan sekitar 6 jam 30 menit kita akan sampai di titik tujuan kita. Semoga lancar perjalanannya, nggak ada halangan sampai di tempat tujuan. Amin. Dari Jakarta kita lewat Cikampek, tolnya, terus lewat tol Subang, kemudian lewat Cirebon, terus habis Cirebon kita lewat Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Nah, setelah Pekalongan itu ada Batang, tapi ada Batang 1 dan ini ada Batang Kandeman namanya. Nah, keluarnya di Batang Kandeman ini nih, pintu gerbang tol Kandeman. Jangan sampai salah nih. Kalau salah bisa muter balik agak jauh soalnya, ya. Setelah gerbang tol Kandeman itu ternyata kita diarahin ke kanan itu melewati jalur Pantura Jalan Lama, jalur Pantura yang jalur yang lama itu. Nah, nanti ada pertigaan lagi sebelum Alas Roban. Nah, ini dia pertigaannya. Jalannya Jalan Raya Limpung kalau nggak salah. Limpung ya, Limpung Bawang kalau nggak salah. Nah, ini kita belok kanan nih. Nah, kalau terus tuh nanti ke Alas Roban. Tapi sebelum Alas Roban kita belok ke kanan. Ini juga saya diarahin sama Google Map nih. Ini jalur tercepat dan jalur yang katanya sih bagus pemandangannya. Nanti coba kita lihat. Ini nggak saya edit, saya mau tunjukkan ke teman-teman semua. Ini supaya bisa jadi nanti kalau teman-teman kesini ada sedikit patokan ya jalannya atau bangunan-bangunan itu. Oh ya, ini jalan yang benar dilewatin ke arah Dieng dari Batang. Ya. Jalur jalan Limpung Bawang ini tipikalnya jalur yang hanya bisa dilalui dua kendaraan ya, dua arah, jadi dua kendaraan. Tipikal jalan pedesaan di Jawa Tengah. Jadi kiri kanan tuh banyak perkebunan, pohon-pohonnya juga tinggi-tinggi, terus adem sih, yang pasti adem. Karena kita udah agak siang nih masuk ke daerah Limpung Bawang ini, kita mau coba cari makanan. Nah, di sini saya belum tahu nih restoran yang enak atau resto yang enak di sini. Tapi kita lihat-lihat aja dulu, siapa tahu di depannya ada resto yang bisa kita mampirin untuk makan siang. Nah, ini kayaknya di depan ada satu warung bakso, namanya Bakso Walker. Ayam goreng sambal tumpang. Wah, coba dulu deh berhenti nih. Kita lihat ada apa di sini makanannya yang enak. Bakso Balungan. Lanjut perjalanan, setelah makan kami ke arah Dieng lewat Jalan Raya Limpung Bawang. Terus tiba-tiba ada mas-mas nih yang menawarkan jasa guide. Saya nggak tahu maksudnya guide apa. Sementara suasananya udah mulai berkabut. Oh, ternyata dia menawarkan jasa kawal mobil ke arah dataran tinggi Dieng. Kenapa ya? Saya juga heran. Kenapa mesti dikawal? Nah, nanti kita lihat nih di atas. Jam 5 udah turun kabut ya.
sudah mulai agak tebal, kita terus naik ke atas. Nah, ini kita berhenti sebentar, sedikit mengabadikan momen-momen yang terindah nih kayaknya nih. Jalannya sepi. Tapi saya masih bingung kenapa saya mesti dikawal sama mas-masnya ini, satu orang ini. Dia terus kawal kita. Dan hujan pun mulai turun di atas pegunungan ini. Suasananya jadi lebih mencekam dengan kabut tebal, hujan rintik-rintik, terus dikawal. Tapi udah mulai jelas nih saya kenapa saya mesti dikawal. Ternyata dari arah berlawanan itu ada mobil juga yang turun. Dan ini jalannya makin ke atas makin kecil. Tapi alhamdulillah jalannya bagus dengan kondisi yang mulus. Karena udah di cor-coran ini jalan. Nah, mas-mas yang tadi dari bawah itu yang mengawal kita, ternyata dia salah satu yang ngatur lalu lintas kendaraan di sini dengan sistem buka tutup. Kendaraan turun sama kendaraan naik gantian diberhentiinnya. Terus wah, dia sampai hujan-hujanan loh sama temennya tuh. Setelah ngantri gantian naik turunnya mobil dengan sistem buka tutup yang diatur oleh tadi pengawal kita. Ini juga saya nggak tahu ada di mana, hujan makin turun lebat, terus kabutnya tambah tebal nih. Tapi kita alhamdulillah masih dikawal sama mas-mas yang tadi di bawah. Ini saya nggak tahu di mana, mungkin teman-teman ada yang tahu silakan komentar aja. Alhamdulillah hujannya udah mulai mereda, kemudian kabutnya juga udah mulai hilang kayaknya ditiup angin. Nah, kita masih dikawal sama mas yang tadi dari bawah. Di belakang masih ada 2 orang, nah di depan masih 1 orang nih. Ini benar-benar pengalaman baru buat saya nih, menjelajah daerah Jawa Tengah, terutama ke Dieng dan Wonosobo ini. Kayaknya sih kita udah akan mau sampai nih, bentar lagi di dataran tinggi yang menurut mereka, pengawal-pengawal kita ini daerah yang sudah mulai aman untuk saya bisa jalan sendiri tanpa pengawalan. Kita sudah sampai di Dieng. Ini habis hujan. Cuacanya juga dingin. Nah, kita berhenti dulu. Ini ada guide-nya tadi 2 orang. Karena kalau nggak pakai guide agak bahaya tadi di jalanan. Jadi 2 orang guide. Ini guide kita dari bawah tadi. Halo Pak. Mas siapa? Mas Eko. Mas Eko, antar Mas Eko. Iya. Ini satu lagi. Mas siapa? Wahyu Pak. Mas Wahyu. Satu lagi yang di bawah siapa tadi? Itu Mas Wahno. Tiap hari memang nge-guide orang naik. Tiap hari dia Standby nge-guide terus. orang. Oh, gitu. Standby. Jadi Kalau ini kita dekat. sebenarnya posnya yang tadi itu ya. Pas nanjak tuh itu pos. Kalau ini udah aman jalanannya. Aman kali. Yang rawan yang tadi itu ya Mas. Yang bawah-bawah Mas Wahyu. itu. Ya udah yuk kita ke kafe. Yang rawan tadi di bawah itu. Bentar ambil dulu. Ini udah mau hujan, udah mau maghrib ya. Bentar lagi. Akhirnya kita berpisah dengan para pengawal kita, Mas Eko dan Mas Wahyu, yang udah mengawal kita dari bawah sampai ke titik yang aman. Semoga kalian, Mas Wahyu dan Mas Eko, sehat-sehat selalu ya Mas. Banyak menolong orang sampai tujuan masing-masing. Kemudian kita jalan lagi, ya ini ketemu ada kafe yang masih buka, namanya si Gemplong View Motel dan Coffee. Kita istirahat sebentar, kita
sambil menunggu azan maghrib. Istirahat, masih ada perjalanan sekitar 30 menit lagi sampai titik tujuan kita di Dieng Plateau. Itu nanti kita ada menginap di situ di sebuah villa yang bagus dan unik. Nanti kita lihat ya kayak apa villanya. Sekarang jam 6 kayaknya, karena udah mulai maghrib. Ini saya ada di cafe Sigemplung View. Nanti koreksi aja kalau ada di Kirgis. Ini kafenya ada di atas bukit di dataran tinggi Dieng. Cuma satu kafe yang dibuka. Kayak ini di sini. Yang lainnya udah pada tutup. Ini habis hujan, kita istirahat dulu setelah tadi menembus kabut. Kabutnya tebal banget. Untung ada guide-nya 2 orang. Nah, view-nya kan. Kita di rooftop cafe. Ya ada di Dieng. Kita mau istirahat dulu, makan ya nyemil-nyemil sedikit, terus ngopi-ngopi sedikit, ngangetin badan. Karena di sini dingin banget, sejuk dan dingin banget. Ini bawahnya ada penduduk, ada kampung. Itu ada mobil dari atas. Turun ke bawah. Di jalanan di sini. Ini kalau siang bagus banget ya view. Udah malam jadi kita udah nggak bisa ngeliat view gunung-gunung dan sekitarnya. Yang paling city view aja, kecil-kecil kelihatan. Ikutin terus, kita masih ada setengah jam lagi, 30 menit lagi ke atas. Nanti kita liatin villanya kayak apa. Mungkin besok pagi baru bisa kelihatan. Oke. Setelah 30 menit dari tempat istirahat tadi, kita akhirnya sampai di dataran tinggi Dieng Plateau. Ini dimana tempat yang banyak sekali objek-objek wisata di sini yang dekat-dekat. Ada kawah, ada telaga, ada candi, ada air terjun, pokoknya banyak sekali. Jadi kalau nginapnya di sini bisa wisatanya bisa bermacam-macam. Kawasan ini udah banyak hotel, yang homestay juga banyak. Hotel, villa, homestay, tinggal pilih aja teman-teman kalau mau nginepnya di mana, tinggal dipilih. Rumah makan juga banyak. Nah, ini salah satunya rumah makan yang saya datengin, yaitu kedai ongklok. Saya belum tahu ini ongklok makanan apa, tapi nanti akan kita coba aja seperti apa makanan yang namanya ongklok, mie ongklok katanya sih, mie ongklok. Katanya bahan bakunya dari kentang, tapi isinya dalamnya apa lagi saya juga nggak tahu. Nanti kita lihat dan kita cobain. Sate kambing apa kebo nih? Sate kambing, taruh ternyata kecil. Gulai kambing. Ini sendok sendiri. Mau cari mie ongklok. Ini ciri khasnya mie ongklok. Enak? Belum. Setelah makan sate mie ongklok yang ternyata nikmat banget di suasana yang dingin daerah Dieng ini, cocok banget deh pokoknya. Makanannya hangat, suasananya dingin, wah kayaknya enak banget. Tapi kita mesti lanjut menuju ke villa yang kita sewa. Ini ternyata nggak jauh, cuman hanya ya sekitar 5 menit, sekitar 200 meteran gitu ya, kita udah sampai nih. Nah ini dia villanya. Ini udah malam jadi nggak kelihatan. Jalannya setapak tanah, gelap. Nah nggak bisa ngeliat deh pokoknya deh. Lagi nanam kacang nih mas. Di depan ada ini kacang tanah. Assalamualaikum. Salam. sampai juga ya Pak. Sampai juga akhirnya. Ya, Ya. itu nih villanya kecil, tapi enak.
bawah tidurnya di atas ya? Iya, kita cuma kamar saja. Farmhouse aman. Farmhouse apa mas? Kamar juga farmhouse Pak. Aman Griot. Kamar mandi. Ada sebelah sini ya. Ini ada terus dia makan pakai apa di sini. Ya, saya lihat dulu ke atas. Itu yang kerja jadi Aman Griot Farmhouse di daerah Dieng. Oh ini. Bagus. Ini kalau pagi view. Besok pagi kita lihat keren.